Akan kembali saya ulang, yang menjadi kalimat penutup dari Suara Hati Nurani, pidato politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri Minggu siang kemarin. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Kecurangannya sebenarnya seperti apa dan juga bagaimana respon dari kubu Prabowo Gibran menanggapi hal ini, karena memang sudah ada yang sempat yang mengatakan, sekretaris dari TKN kubu Prabowo Gibran yang mengatakan bahwa mengenai pemilu ini harusnya soal fakta, bukan soal fiksi. Nah, untuk bisa membahas lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir tentunya para narasumber di samping saya yang akan mewakili dari kubu Ganjar dan juga Mahfud MD, yaitu Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Ya, selamat Gimana kabar? malam. Baik? Alhamdulillah, baik. Baik, selain Bang Masinton, nanti kita juga akan lihat bagaimana ulasan dari sudut pandang politik juga sudah hadir di samping saya pengamat politik Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Putri. Mas Malam Umam. Bang Masinton. Ya. Mas Ariel. Dan juga yang akan mewakili suara dari kubu Prabowo Gibran, yaitu ada Bang Saleh Daulay. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, langsung saja kalau katanya dari kubu seberang ini kan mengatakan, kubu rival, nggak usah ngomongin yang namanya fiksi, tapi fakta. Jadi dari PDIP, dari kubunya Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini, kecurangan apa yang dirasakan Bang Masinton sejauh ini? Ya, pertama yang disampaikan itu fakta. Ya, fakta yang pernah terjadi. Maka tuh jangan terulang kembali, jangan terulang lagi. Terulang lagi, Ibu Mega menyampaikan dalam konteks menjaga semangat dan mandat reformasi dan demokrasi. Tentu jangan terulang lagi seperti di masa Orde Baru. Oke. Gitu ya. Jadi itu fakta. Baik. Nah, kemudian ya fakta berikutnya ya, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu fakta. Bukan fiksi, nah gitu, bahwa ada pelanggaran etik berat ya terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi yang notabene ya punya keterkaitan dengan salah satu kandidat yang ikut dalam kontestasi ini. Baik. Iya kan? Nah, konstitusi tidak boleh dibegal hanya untuk kepentingan kontestasi. Karena apa? Konstitusi itu berisi roh dan jiwa. Oke. Roh dan jiwa dari konstitusi kita apa? Semangat dalam reformasi itu. Kekuasaan masa jabatan presiden dibatasi. Ya, menjadi 2 periode. Kemudian kekuasaan kehakiman dalam amandemen konstitusi kita diperjelas tentang kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu kekuasaan kehakiman itu. Ya. Kemudian semangat dan jiwa reformasi kita dalam konstitusi itu apa? Adalah menentang yang namanya nepotisme, kolusi, dan korupsi. Jadi itu semua jelas dan gamblang, itu bukan fiksi. Baik, dan itu kalau menurut Bang Masinton memang terkait dengan salah satu peserta pemilu tahun ini, ataupun tahun 2024 maksud kami, begitu? Apanya itu? Yang tadi, masalah tadi, yang fakta-fakta yang dikatakan, begitu kan Bang Masinton Ya, mengatakan? tentu apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, ya, beliau sebagai negarawan, beliau presiden kelima, dan juga beliau ketua umum partai, Baik. ya, memberikan satu early warning. Baik, iya. Peringatan dini bagi kita semua agar tidak terjerembab kepada hal-hal lama. Baik, Bang Masinton. Masa kelam kekuasaan dan jabatan diselenggarakan dengan cara-cara curang, apalagi dalam pemilu, yaitu zaman masa Orde Baru. Baik, sebelum nanti kita akan lihat apakah kemudian dari temuan PDIP ada kecurangan-kecurangan lain selain mengenai putusan MK ini, langsung saja saya minta tanggapan dari Bang Saleh Daulay. Silakan Bang Saleh. Ya, pertama begini, ini sebetulnya menarik ya apa yang disampaikan oleh Bu Megawati, karena saya kira memang hal-hal seperti ini harus dibuat clarity ya, sebuah kejelasan supaya masyarakat tidak salah tafsir, supaya masyarakat tidak salah dalam mempersepsikan apa yang terjadi. Pertama, soal putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira ini sudah selesai. Jadi Mahkamah Konstitusi dan MK-MK itu sudah selesai, dan banyak pihak yang mengatakan bahwa
ini sudah final dan mengikat, dan apapun yang diputuskan oleh MK itu sudah bisa dijadikan sebagai payung hukum. Bahkan Pak Masinton sendiri mengakui bahwa itu sudah selesai. Nah sekarang karena itu menurut saya kita harus move on, harus kita beranjak. Jangan hanya berhenti pada putusan MK seperti ini, lalu kita tidak maju-maju. Itu satu. Kemudian yang kedua, perlu ditegaskan bahwa tadi ada istilah kecurangan. Jangan sampai ada kecurangan lagi. Jadi Pak Masinton, Partai Amanat Nasional, 2 periode, 2 kali pemilu sudah ikut mendukung Pak Prabowo. Dan 2 kali itu kami kalah. Jadi kami kalah. Dan kalau dikatakan kami berbuat curang, curang yang mana? Apalagi ada kata lagi. Pada pemilu yang mana misalnya, pasangan katakanlah yang mendukung kemarin Gerindra misalnya, kemudian ada PAN di situ, yang dikatakan itu berbuat curang. Nah kalau itu nanti misalnya disampaikan seperti itu, publik atau masyarakat nanti menilai, ya jangan siapa yang curang, kami kan kemarin tidak curang. Bos, Ya kan disimak pemilu dulu, juga belum Bos. mulai. Ya Tadi kan kalau udah disebut dijelasin tadi dalam konteks yang curang itu pada reformasi dan demokrasi, Bu Mega menyampaikan itu. Jadi jangan terulang lagi, berarti jangan terulang lagi seperti di masa selesaikan Orde dulu, Baru. selesaikan dulu. Begitu Baik, Pak. sebentar Bang Masinton. Silakan Bang Saleh terlebih dahulu. Ya, Bang Jadi Saleh. begini, jadi kalaupun yang disebut itu adalah reformasi, misalnya seperti itu kan dulu kita di dalam era reformasi itu termasuk yang dicurangi juga. Pada waktu itu sehingga lahirlah partai-partai yang reformasi seperti PAN. Karena tidak merasa diwakili oleh partai-partai yang ada pada waktu itu. Karena aspirasi politik kita merasa juga dicurangi. Maka kita lahir. Dan karena itu kita ini sekarang semangatnya adalah menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, seperti mana yang diinginkan oleh teman-teman. Nah karena itu misalnya kan, kalau disebut misalnya sekarang ini pemilu saja belum mulai, ini kan kita mau penetapan calon besok tuh misalnya kita akan menetapkan, nomor urutnya juga ditetapkan. Lalu misalnya kita sekarang sudah disebut curang misalnya. Ini kan juga menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Karena itulah maka saya ini menginginkan, misalnya kalau ada istilah manipulasi, kan ada kata manipulasi misalnya. Itu mendefinisikan manipulasi itu penting. Apa yang dimanipulasi, siapa yang melakukan manipulasi, apa target sasaran dari manipulasi itu. Kalau misalnya dikaitkan putusan MK dengan istilah manipulasi, ini juga saya kira nggak tepat. Karena tidak ada yang dimanipulasi di situ untuk memenangkan seseorang. Yang ada malah justru adalah dengan putusan MK ada seseorang yang berhak untuk menjadi pasangan capres dan cawapres. Jadi kalau misalnya ada istilah manipulasi, kemudian ada kecurangan dan seterusnya, tidak ada. Justru sekarang pasangan Prabowo Gibran menginginkan pelaksanaan pemilu itu dilakukan secara jujur, adil, transparan, bermartabat, dan tanpa gaduh. Ya, jadi menghindarkan manipulasi fitnah, tidak akan lahir yang namanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bang Pak Saleh, Bang Saleh, Bang Masinton sebentar. Bang Saleh, ya sebentar Bang Saleh. Lalu fokus ada upaya Baik. menjelaskan. Ya. Ya, Bang Saleh sebentar. Bang Masinton juga sebentar. Nanti setelah jeda, kita akan berikan kesempatan kepada Bang Masinton juga memberikan tanggapan. Kita akan istirahat sejenak. Apakah Pak Indonesia Malam akan sudah kembali saat lagi? Bawaslu atau apa misalnya ada kecurangan atau apapun itulah ya. Mas soal yang GM kemarin Mas, yang foto sama TNI kemarin Mas. Apa? Yang Gunawan Muhammad itu loh, yang foto sama TNI. Maksudnya? Narasinya kalau Mas Wali memanggil TNI untuk datang ke sini untuk mengawal. Datang ke sini? Iya. Maksudnya? Kan ada yang menyebarkan narasi kalau Mas Wali bagian TNI itu juga Foto apa ya? soal Coba netralitas. lihat fotonya apa? Coba lihat. Mana? Waktu Fotonya mana? tanggal 7 itu loh Mas. Yang mana? Coba lihat. Oh no Mas. Ada di Tutup itu. aku tutup. Coba lihat. Yang ini loh Mas. Lah itu udah lama sekali. Itu kan beliau itu kan sekolah ini Sesko, dan beliau mendatangi semua kepala daerah ya, nggak ada yang kayak gitu ya. Itu kapan sih Mas? Udah lama banget itu. Mereka memang ini apa kayak ada KKN gitu loh, Sesko itu yang baru menjalani Sesko ya. Nggak ada hubungannya sama Pilpres ya. Mas Itu ya Mas ya. narasi soal aparat katanya menginstruksikan memasang baliho Prabowo Gibran itu kan juga sekarang sampai Pasang bolone masih
Ya, takono Mas Kuat gitu ya. Kalau Mas Kuat sam- ra tau turu nek bengi masang baliho. Itu tadi kita sudah dengarkan tanggapan dari Mas Gibran soal kecurangan-kecurangan. Nanti kita juga akan bahas lebih lanjut lagi. Kalau kita dengarkan kembali yang disinggung oleh Bu Mega, selain menyebutkan kecurangan, ada juga soal manipulasi. Tadi juga sudah disinggung oleh Bang Saleh, sehingga kemudian bisa diberikan tanggapan oleh Bang Masinton. Bang Saleh juga mengatakan, kecurangan yang mana? Silakan sampaikan. Apalagi kalau dikatakan kami ini dari dulu tidak pernah melakukan kecurangan, begitu Bang? udah berasumsi ke dirinya gitu kan. Jadi ya yang namanya early warning, peringatan dini, ya kalau peringatan dalam kebencanaan itu ya nggak nunggu harus gempa baru kita bicara, iya kan? Sebelum gempanya terjadi kita siapkan dulu perangkat untuk meminimalisir potensi-potensi kegempaan tersebut. Jika terjadi gempa, korban jiwanya nggak banyak. Jadi kalau bicara peringatan dini itu penting karena itu berangkat dari pengalaman, gitu loh. Kita pernah mengalami situasi masa gelap demokrasi kita. Kita agar tidak terulang kembali ke era otoritarianisme seperti masa Orde Baru. Gitu loh. Maka kita memperjuangkan reformasi dan demokrasi itu adalah bagian komitmen kita untuk menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat itu, ya, tanpa ada upaya-upaya intervensi, tidak ada upaya manipulasi, ya. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi, ya, jangan dibilang itu sudah selesai. Secara prosedural, iya, tapi, ya, masih ada proses-proses lain yang bisa untuk menggugat itu. Contoh umpama, apakah putusan hakim yang bermasalah bisa dieksekusi? Contohnya begitu. Jadi kalau itu ada banyak perdebatan-perdebatan untuk itu. Tetapi lebih dari sekadar itu, yang saya mau sampaikan adalah ada semangat yang ditabrak, ada etik yang seharusnya kita jaga bersama dalam konteks penyelenggaraan negara, ya, yang nggak boleh ditabrak. Putusan Mahkamah Konstitusi diperkuat dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan di situ ada masalah serius, ada pelanggaran etik, ada intervensi, gitu loh. Itu di dalam rekomendasi Majelis Kehormatan. Nah, tentu mungkin orang melihat bahwa persoalan ini persoalan prosedural formal. Orde Baru juga melaksanakan pemilu. Ya, kalau demokrasi ini dipahami dalam aspek prosedural formal. Pemilu ada, partai politik ada. Ya kan? Nah, tapi apakah pemilunya diselenggarakan dengan secara demokratis? Rakyat berdaulat dalam menentukan pilihan? Tidak. Ada instrumen kekuasaan negara yang digunakan untuk memanipulasi, mengintervensi, ya, hasil pemilu dan penyelenggaraan pemilu. Ya, sampai di poin itu terlebih dahulu. Sebelum nanti minta tanggapan juga dari Bang Saleh, tapi Mas Umam terlebih dahulu. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, apakah memang hanya ini sebatas peringatan dini, early warning saja, atau sebenarnya memang curahan hati dari Ibu Megawati melihat apa yang sudah terjadi belakangan ini, Bang Mas Umam? Iya, bagaimanapun juga dalam pribadi Bu Mega itu melekat cukup banyak atribut, mulai dari sebagai warga negara biasa, sebagai negarawan karena beliau adalah mantan Presiden RI kelima, tapi juga sebagai Ketua Umum. Maka ketika kemarin disampaikan, to some extent, dalam konteks tertentu memang ada batasan dan kedisiplinan yang cukup baik. Beliau tidak menyebut satupun pasangan capres-capres dan tidak menyebut sekalipun ini konteksnya menuding kekuasaan siapa. Even kepada kekuasaan Pak Jokowi tidak disebutkan. Tetapi bagaimanapun juga ada satu hal. Pertama, bahwa concern yang disampaikan oleh Bu Mega sebenarnya terkait dengan konteks legal formal, saya pikir itu sudah selesai, Bang. Karena bagaimanapun juga di pasal 24 konstitusi, putusan MK legal and final and binding. Tetapi memang relevansi dari statement Bu Mega itu memiliki kaitan cukup erat dengan
hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang salah satu poin yang cukup membuat kontroversi di banyak pihak dalam konteks ini adalah membuka hasil investigasi di mana ada ruang di mana Pak Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi hadirnya intervensi pihak eksternal. Tetapi concernnya Mbak, per hari ini kemudian seolah tidak ada satu gerakan politik cukup intens untuk membuka lebih real. Ini basis intervensi eksternal itu dilakukan oleh siapa? Padahal ada keyword. Kalau misal kemudian diinvestigasi lebih detail, MK itu bisa merilis CCTV yang ada di majelis di Mahkamah Konstitusi itu bisa bicara siapa pihak-pihak yang masuk ke wilayah pimpinan Mahkamah Konstitusi yang disinyalir memberikan arahan, masukan terkait dengan proses negosiasi quote by quote sehingga kemudian menghasilkan putusan yang kemarin masuk di PKPU nomor 23 tahun 2023, tepatnya di pasal 13 huruf R ya, pasal 13 huruf R di sana yang terkait dengan pasal syarat capres-cawapres. Nah, oleh karena itu kalau misal itu dibuka secara jelas dan memang kalau misal ternyata melibatkan misalnya elemen dari pihak eksternal, terutama dari eksekutif. Nah, di situ ide Bang Masinton yang lama terkait dengan angket itu menjadi relevan. Tapi kalau misal kemarin katanya ada angket yang diangketkan adalah putusan MK, memang itu bukan objek bukan objek hak angket DPR. Tetapi kalau misal ada kemudian keterlibatan dari pihak eksekutif di mana ini menyangkut proses administrasi pemerintahan, wilayah eksekutif yang bermain, maka itu menjadi relevan. Nah, di level ini yang kemudian tampaknya kita juga bertanya, kenapa kalau misal memang itu yang diperdebatkan, tapi kemudian tidak ada pergerakan signifikan dalam konteks politik praktis untuk membuka itu secara terbuka. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, diakui atau tidak, statement dari Bu Mega kemarin itu adalah sebuah ekspresi yang begitu terbuka dari Bu Mega, dan itu adalah sebuah penanda bagi titik pisah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi dan keluarga besar beliau. Karena bagaimanapun juga memang betul Bu Mega tidak menyebut sekalipun, dan itu adalah bentuk kedisiplinan yang tadi saya sampaikan. Tetapi di saat yang sama, cerita Bu Mega merecall sejarah tentang kekuasaan sentralistik di era Orde Baru, beliau sebenarnya ingin memberikan pelajaran sekaligus mengkontekstualisasikan apa yang terjadi di saat itu dengan yang terjadi di saat ini. Jadi secara tidak langsung statement Bu Mega itu adalah sebuah sentilan sekaligus hantaman kepada Pak Jokowi yang disinyalir menjalankan praktik-praktik kekuasaan yang dinilai agak mirip dengan apa yang dirasakan Bu Mega pada era Orde Baru dulu. Baik Mas Umam, kita sampai di sini terlebih dahulu, nanti Bang Saleh juga bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini apakah Kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Saleh, ada catatan tadi dari Bang Masinton kalau masalah mengenai putusan MK, katanya semua ditabrak, konstitusi ditabrak, etik ditabrak. Bang Saleh. Halo, ya. Ya, Bang Saleh silakan tanggapannya tadi. Jadi begini ya, saya melihatnya ini ada dua sisi nih. Pertama kan soal kecurangan pemilu yang sekarang sedang kita hadapi ini kan. Sedang kita menghadapi tahapan pemilu yang nanti insya Allah pelaksanaan pemilunya adalah tanggal 14 Februari 2024. Itu dulu pertama. Nah sekarang menurut saya kalau ada yang mengeluh terkait dengan adanya kecurangan seperti itu, saya kira itu perlu dibuktikan dulu. Kecurangan seperti apa yang dilakukan. Karena konteks peradilan yang ada di Mahkamah Konstitusi terkait dengan kebolehan seseorang untuk mendaftar menjadi capres atau cawapres, saya kira itu berbeda dengan konteks apa yang dimaksudin kecurangan, di mana yang kecurangan itu adalah ada perilaku tidak jujur, ada perilaku tidak adil. Nah sekarang kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Bu Mega tadi, misalnya sekarang ini sebetulnya kecurangan yang dimaksud kecurangan mana? Karena tadi penjelasan yang disampaikan Pak Masinton dikaitkan pula dengan Orde Baru. Nah kalau ada kaitannya dengan Orde Baru, saya kira itu tidak kontekstual untuk dibicarakan sekarang ini. Karena Orde Baru itu juga sudah dievaluasi oleh kita semua. Buktinya kita melakukan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam seluruh apa yang terjadi pada masa Orde Baru. Lalu kami pun ikut mendirikan partai, dalam hal ini Partai Reformasi Nyala Partai Amanat Nasional. Ini juga adalah dalam konteks untuk meluruskan
Kalau ada kecurangan-kecurangan yang dinilai terjadi saat ini, menurut saya ini sebaiknya diungkapkan saja ke publik sehingga publik mengetahui yang mana yang curang ini sebetulnya, siapa yang curang gitu, apa konteks curangnya, seperti apa, sehingga nanti publik juga bisa menilai ini kecurangannya benar atau tidak. Yang kedua, kan kita punya pengawas pemilu, ya kan, kita punya aparatnya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan untuk meluruskan sesuatu yang dianggap curang itu. Dan yang ketiga, jangan sampai pernyataan-pernyataan yang dimunculkan ke publik itu malah justru membuat kita makin gaduh, makin tidak teduh, membuat kita merasa tidak nyaman, tidak tertib, tidak tentram. Nah, coba kita lihat, kan suasana kebatinan di antara ini mesti harus dijaga supaya kita akan tetap bersahabat. Saya dengan Pak Masinton kan bersahabat baik. Luar biasa saya dekat dengan dia. Tetapi dengan wacana-wacana yang dimunculkan mungkin oleh elit dan dibaca dan ditafsirkan nanti berbeda oleh masyarakat, itu yang menyebabkan suasana kebatinan itu menjadi tidak baik. Ini harus kita hindari gitu. Nah, kami di Prabowo Gibran menginginkan ke depan ini justru malah persoalan legalitas tadi kita tinggalkan, seperti kata Mas Umam tadi, sudah kita sekarang masuk pada persoalan pokok bangsa ini. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Kalau misalnya dikatakan ada kecurangan-kecurangan lagi, tuh pernyataan ada kata lagi itu, ada manipulasi lagi misalnya. Ini berarti yang melakukan manipulasi siapa? Karena selama ini udah 10 tahun ini pemilu dilakukan 2 kali kami ikut bersama dengan Prabowo, selalu ya kami misalnya disebut manipulasi, disebut curang. Ini kan agak aneh juga, masa orang kalah dituduh melakukan kecurangan. Dan niat saja pun tidak ada. Niat untuk melakukan kecurangan itu pun tidak ada. Apalagi sudah ada sinyalemen yang mengatakan sudah terjadi kecurangan. Ini penting sekali. Ya penting, bukan sesuatu yang dianggap sepele. Ini sangat penting supaya tadi kalaupun ada tuduhan-tuduhan seperti itu ya tidak menyerempet, membuat gerakan hati kita menjadi tidak baik begitu. Saya kira ini apa yang penting saya tegaskan di sini. Baik Bang Saleh, silakan. Ada tantangan untuk pembuktian, diungkap saja, dibuka saja siapa yang melakukannya dan juga kecurangan seperti apa, Bang Masinton? Jadi yang disampaikan Bu Mega itu kan tadi beliau sebagai orang yang mengalami kejahatan demokrasi di masa Orde Baru itu ya. Tapi kalau Bang Saleh katakan gitu kalau menyinggung Orde Baru nggak konseptual sekarang, begitu disampaikan Bang Saleh tadi. Oh ya nggak bisa dong. Ini justru kita mengingatkan bangsa ini nggak terjerembab ke sana. Ada indikasi ke arah situ gitu loh. Dimulai dari mana? Dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sebentar Bang Saleh, kita dengarkan terlebih dahulu, nanti mungkin Bang Saleh tanggapi. Silakan Bang Saleh. Dimulai dari persoalan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah jelas gamblang menyampaikan ada pelanggaran etik berat di sana. Emang yang diuji di Mahkamah Konstitusi apa? Norma apa? Emang barang yang diuji di sana? Kan etik, norma. Ya. Gitu loh. Jadi ada pelanggaran etika di sana secara berat gitu loh. Nah disitulah Bu Mega mengapresiasi terhadap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Baik. Sebagai terang di tengah gelap hari ini, ya terhadap konstitusi kita yang sudah ditabrak oleh Ketua MK. Baik, gitu loh. Jadi nggak boleh, konstitusi ini harus kita jaga roh dan jiwanya. Konstitusi nggak boleh dibegal untuk kepentingan kontestasi. Oke, Bang Masinton. Itu sudah. fatal. Ya, silakan Bang Saleh, apa yang mau disampaikan tadi? Silakan. Begini, pertama, kejadian yang ada di Mahkamah Konstitusi dan MK, saya Mahkamah Konstitusi putuskan dan sudah undang-undang putusannya final itu pegang dulu, nggak selesai di situ kan. Kemudian ada katanya pelanggaran etik. Dan sudah diputus juga. Dan orang yang melakukan pelanggaran etik itu ada 9 hakim, 99 yang melanggar kode etik, melanggar etika. Lalu ada 1 yang dianggap pelanggaran etika berat. Lah sudah diputus juga, ada hukumannya. Menurut saya ini sudah selesai proses ini. Kalau ada misalnya orang yang belum puas dengan putusan-putusan itu, sementara ada jalur yang bisa dipakai untuk bagaimana menuntaskan persoalan, pakai jalur itu. Kita tidak melarang, kita mati. Nah, tetapi
kalau misalnya mengaitkan perilaku Orde Baru dengan apa yang terjadi hari ini itu sangat jauh sekali. Karena kami di zaman Orde Baru juga bukan penguasa, bukan politisi juga, bukan partai pengusung kekuasaan pada waktu itu. Kita sama, kita berada di luar kekuasaan malah justru. Nah karena itu kalau dikaitkan itu dengan sekarang itu tidak ada, tidak boleh. Tetapi satu hal yang memang kita harus tetap hormati apa yang disampaikan oleh Bu Mega sebagai seorang negarawan, kita harus mewanti-wanti potensi-potensi kecurangan. Saya itu sepakat. Kecurangan itu di mana-mana ada. Tetapi dikatakan sudah ada kecurangan, sekarang ini tentu harus dibuktikan. Nggak boleh sembarangan kita menuduh seperti itu. Lalu tadi sekali lagi, ini saya begini loh, pemilu yang lalu itu Bang Saleh seperti ini. Ya. Nah, jangan sampai keterbelahan masyarakat itu muncul lagi sekarang ini dengan adanya isu-isu ataupun statement-statement yang membuat kita menjadi tidak enak antara satu dan yang lain. Baik Bang Saleh. Ya, apakah kemudian Mas Umam hal-hal yang disampaikan seperti Ibu Megawati yang Mas Saleh katakan juga tadi semacam tuduhan begitu, itu kemudian bisa meningkatkan tensi yang ada di kalangan masyarakat, membuat gaduh lagi? Apakah ada potensi seperti itu? Iya, sebagai sebuah wacana tentu hal itu tentu akan mendapatkan respon dari masyarakat dan tentu ada segmen masyarakat yang percaya, yang kemudian mengamini dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga bagi rival-rival politik Bang Masinton misalnya, statement dari Bu Mega atau Bang Masinton tadi dianggap sebagai sebuah ekspresi kekhawatiran akan kekalahan atas proses kontestasi ke depan. Tetapi di saat yang sama tentu kekhawatiran itu juga barangkali juga berlandasan karena muncul fenomena-fenomena seperti di Bali kemarin, kemudian muncul juga di Sumatera Utara yang meskipun itu bisa diklarifikasi oleh aparat setempat, tetapi kemudian bayangan tentang netralitas kekuasaan negara yang dianggap tidak berjalan secara memadai, kemudian bayangan tentang kooptasi instrumen kekuasaan negara dalam proses kontestasi. Nah itu semua kemudian menggelayuti apakah kemudian proses demokrasi ini bisa berjalan secara fair atau tidak. Nah oleh karena itu memang di dalam konteks ini semuanya butuh pembuktian. Sama yang disampaikan oleh Bang Saleh tadi juga harus dibuktikan bahwa kalau misal Panglima baru yang tadi siang melakukan fit and proper test, jangan ragukan netralitas saya. Itu juga harus betul-betul dibuktikan. Karena bagaimanapun juga banyak juga yang kemudian berasumsi menjelang pemilu, Panglima berganti, Panglima dari Matra Angkatan Darat yang memiliki penguasaan teritorial bukan hanya di level elit tetapi pada segmen terkecil dalam struktur pemerintahan di negeri ini, yaitu pada level desa. Dengan hadirnya Babinsa diharapkan itu tidak menjadi instrumen kekuasaan negara yang justru terkonsolidasi sehingga memenangkan kelompok tertentu, mengalahkan kelompok tertentu. Nah ini bagian dari politics of fear, politik ketakutan, karena barangkali bagian dari bentuk ketidakpastian. Ada ruang-ruang yang kemudian kita sendiri dibuat khawatir oleh semua itu. Nah oleh karena itu sekali lagi yang dibutuhkan memang political will of the top political leader. Siapa? Pak Jokowi. Konsisten statement antara perkataan dengan bukan hanya perbuatan, tetapi bagaimana interpretasi dari kekuatan-kekuatan di bawah, operator-operator di bawah dalam menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden. Nah di level itu tentu kita semuanya ingin melihat Pak Jokowi betul-betul bisa bersikap netral, meskipun rasa-rasanya agak sulit membayangkan Pak Jokowi untuk bisa melakukan itu, karena bagaimanapun juga ada sisi-sisi kalkulasi politik yang tidak mudah bagi beliau untuk bersikap netral 100%. Saya yakin Pak Jokowi tetap akan netral. Tidak pernah insya Allah Pak Jokowi menyampaikan secara terbuka akan mendukung A, B, C, mendukung capres A, mendukung capres tertentu. Mungkin tidak. Tetapi kata Benedict Anderson, kata Profesor Kuncoro Ningrat, pemimpin Jawa, Javanese leadership style itu identik dengan simbol. Jadi Pak Jokowi cukup dengan berkerling mata, cukup dengan senyum, lingkaran-lingkaran kekuatan politik di sekitarnya sudah bisa paham kemana arah preferensi politik Pak Jokowi ke depan. Baik, itu lebih bahaya lagi. Nah, tapi yang pasti kalau kata Mas Umam tadi, semua pihak ini ditunggu netralitasnya dan juga keseriusannya yang dilakukan dalam pemilu 2024. Sebenarnya kalau saya memberikan waktu lebih panjang, Bang Saleh dengan Bang Masinton mungkin akan berdebat lebih panjang lagi. Tapi sayangnya kebersamaan kita yang mengenai diskusi ini juga sampai di sini dulu. Nanti mungkin Mas Umam juga bisa berikan penjelasan lebih lanjut di segmen-segmen akhir mengenai kekuatan dari para baca pres, bacawa pres ini bersama Agita Malika. Bang Masinton, terima kasih. Ya, Bang Saleh juga terima kasih. Tapi Pak tadi Saleh. menyambung dikatakan Bang Saleh, ditunggu pembuktiannya. Kalau ada kecurangan semuanya ditunggu pembuktiannya Bang Masinton. Bang Saleh terima kasih.